Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gejala yang lagi marak, Prof. Imam. Jadi haji ongkosnya dinaikkan. Banyak orang kecewa, banyak orang sampai mundur. Dan ternyata semangat haji ini luar biasa. Hanya di Indonesia kadang-kadang terjadi antrian sampai 20 begitu panjang, tahun, 30 tahun. Karena banyaknya orang mendaftar dan sebenarnya dipermudah. Dipermudahnya karena boleh nyetor dulu, baru nanti kalau sudah mau berangkat tambahin. Dan lagi ada subsidi, bantuan dari, bukan dari pemerintah itu sebenarnya, dari dana haji itu sendiri. Yang karena triliunan enggak karuan, akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan dan dibantukan kepada jamaah yang memang tidak membayar 100%. Itu menarik sekali. Hanya di Indonesia seperti itu. Kemudian semangat umroh. Sekarang ini begitu setelah pandemi itu, waduh, ribuan orang mendaftar. Terus-menerus hampir tiap hari ada orang umroh sekarang. Semangatnya luar biasa. Nah, sebenarnya hakikatnya haji itu kan bagi orang yang mampu. Jadi kalau yang belum mampu sebenarnya boleh semangat, tetapi jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu marah kalau ini ongkosnya kok naik gitu kan. Kaget gitu loh. Terus marah-marah sama pemerintah gitu. Jadi terus pun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Mas Habib, memang haji itu menjadi sebuah cita-cita kan? Masyarakat. Kapan saya itu bisa umroh? Kapan saya itu bisa haji? Kapan saya itu bisa berziarah ke Baitullah, Masjidil Haram, yang secara langsung, secara fisik bisa lihat Ka'bah. Kapan saya ini bisa berziarah ke makam Rasulullah? Dan itu memang pantas menjadi cita-cita kalau orang Jawa ini kan. Jangankan ke Rasulullah, ke wali ya. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa kayak begitu. Hampir itu. Setiap hari itu ada rombongan. Iya, rombongan bis-bis itu, apalagi lalu kemudian berziarah ke makam Rasulullah. Semangatnya luar biasa dan tentu ini harus kita hargai. Kita harus bersyukur gitu kan. Kok masyarakat Islam ini luar biasa, merindukan Masjidil Haram, merindukan bisa berziarah ke makam Rasulullah, itu satu hal. Tapi memang apalagi lalu haji itu kan rukun Islam yang kelima ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Hanya ketika haji ini kan manis tatoa ilaihi sabila, itu kan siapa yang yang mampu untuk melakukan itu, jalannya tidak saja uangnya, tapi juga kesehatannya, tentu keamanan. Lalu misalnya kan kemarin musimnya pandemi itu kan. Itu kan tidak mampu dilakukan, ada hambatan gitu kan untuk dilakukan ini. Tapi sebetulnya apa sih kok begitu penting gitu ya, begitu penting. Kita tidak perlu menyemangati untuk umroh, tidak perlu untuk memotivasi untuk haji, tapi mereka sudah bermotivasi seperti itu. Hanya memang kegiatan keagamaan itu kan ada yang dinilai Mas Habib, adalah dan itu penting, ialah niat dan tertib. Kalau niat kan dalam hati, jangan sampai niatnya keliru. Nah itu kalau niatnya keliru kan lalu jadi tidak ada gunanya. Kan kalau kita dulu diajarin di sekolah itu kan niat dan tertib. Wudu pun ada niat tertib, sholat pun niat dan tertib kan itu kan. Nah ini harus kita sampaikan, niatnya itu harus benar. Jangan sampai lalu kita kepingin umroh, kepingin haji agar lalu dihormati orang, dipanggil haji.
agar bisa duduk kalau di pertemuan-pertemuan sholat di depan sendiri. Itu tempatnya Pak Haji, jangan begitu kan. Niatnya itu adalah niat ibadah kan begitu kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang penting. Ibadah adalah yang ditata hatinya itu, Nah, karena niatnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan lalu kemudian menggunakan cara-cara yang tidak benar. Lalu kemudian juga disikapi dengan sikap yang tidak benar. Yang dulu saya ingin katakan pada Mas Habib, jangan menggunakan sifat-sifat manusia. Yang hawa, nafsu, dunia, setan itu kan sifat-sifat manusia itu. Jangan itu gitu kan. Tapi harus sidik, amanah, tabligh dan patonah itu yang benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya lalu pertanyaannya kenapa itu ya? Haji itu begitu kita rindukan. Kenapa sih Masjidil Haram? Kenapa sih Ka'bah yang itu adalah tanda bahwa di situ adalah Baitullah itu? Kita ke situ, kita sebetulnya kalau kita mempelajari hakikat manusia ini Mas Habib. Dulu pernah saya katakan kalau dari sisi tubuh itu kan, kita ini kan berasal dari bubar bapak. Dari pertemuan antara suami istri, laki-laki perempuan, pertemuan antara ovum dan sperma, kan itu kan tubuh ini. Tapi dari sisi ruh, itu kan dari Allah. Yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Yang di Quran surat As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha fi min ruhihi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ditiupkan ruh pada saat kita umur 4 bulan 10 hari di kandungan ibu ini kan, di rahim ibu ini. Nah, ditiupkan ini dari mana kan gitu kan? Asalnya dari situ kita akan tahu sebenarnya asal usul kita ini. Yang tubuh kita dari ibu bapak, yang Allah itu, yang ruhani itu dan langsung dari Allah itu, tentu lewat Rasulnya itu Mas Habib itu kan. Dari mana? Nah ini yang sebenarnya menjadi penting tatkala kita menelusuri kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu dari Allah dan nanti kita akan kembali. Kan betapa pentingnya kita bisa kembali itu. Orang yang selamat itu adalah orang yang bisa kembali. Pertanyaannya kalau kembali fisiknya kan jelas karena dari tanah ke tanah. Kembali ruhani itu loh dari mana? Makanya lalu kemudian kita diajari sholat. Sholat itu kan harus menghadap kiblat. Kiblat itu kan lalu kemudian di mana? Kan di Baitullah itu. Yang ditandai Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Kita sholat itu sebetulnya kita menghadap ke tempat asal kita dan tempat kembali kita sebetulnya. Dan tidak saja menghadap fisik, tapi ruhani kita tidak saja ingat, tetapi kita harus merasa berada di tempat itu. Maka sholat itu sebetulnya proses kembali. Nah kalau itu kita haji, kita umroh, kan tahu tempat kembali. Jelas. Tahu tempat kembali. Itu real. Ya Mas Habib. Bayangan. Ketika kita ke sana kita kan lalu itu namanya tawaf itu yang 7 kali itu kan. Angka 7 itu kan begitu penting. Quran itu ada dimulai dengan Fatihah yang itu 7 ayat kan itu kan. Kita lalu kemudian sa'i juga 7 kali. Kita limrah jumroh juga 7 kali kan itu kan. Yang serba 7 itu. Itu kan mengingatkan gitu. Tawaf juga 7 kali. Itu mengingatkan tempat kita itu datang ke sana sebetulnya ingin tahu sebetulnya dari mana asal kita. Dan kemana kita nanti akan kembali. Alamat tempat kembali. Ya, saya sampaikan pada Mas Habib dulu betapa bahagianya orang bepergian. Lalu kemudian kita bisa tahu tempat kembali, tahu jalan menuju kembali, oleh-oleh untuk kembali cukup. Siapa nanti yang akan menerima di situ. Dari situ Mas Habib. Apalagi kalau lebih dalam lagi itu,
Nah, kita tidak hanya tahu tempat, tahu alamat, tapi tahu siapa yang ada di alamat itu. Luar biasa. Iya kan? Kita mengatakan Muhammad Rasulullah. Itu sebetulnya itu ada di situ, Mas, secara ruhania. Secara ruhani. Maka fisiknya di Madinah ya memang. Fisiknya dimakamkan di Madinah. Maka kita tidak menghadap ke Madinah ketika sholat. Ke fisik. Tapi kepada ruhani. Dari sisi ruhani. Ruh. Tapi kalau Muhammad tidak disebut ruh. Tapi disebut Abul Arwah. Bapaknya ruh. Jadi kalau kita secara ruhani datang ke sana itu ingin ketemu Bapak sebenarnya. Mas Habib kalau ketemu Bapak dulu kan senang. Senangnya bukan. Padahal Bapak Mas Habib yang di Banyuwangi itu hanya Bapak jasmani aja. Laras. Bapak zahir. Bukan Abu Ruh. Bukan Abu. Lah kita ketemu Bapak ruhani kita, Mas Habib, itu Rasulullah. Karena itu lalu orang datang lalu jadi nangis. Orang lalu menjadi senang, terharu gitu kan. Hanya mungkin tidak banyak juga yang ngerti tentang hakikat seperti ini. Kalau saya mengatakan misalnya kok disebut Rasulullah di situ itu, Mas Habib, Quran mengatakan la uksimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, wa anta khilum bihadzal balad, sesungguhnya engkau ada di tempat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Yang Taurat menyebutnya jantung alam, yang Zabur menyebutnya pusat dunia, yang Injil menyebutnya sumbu alam, yang Quran menyebutnya itu rumah Allah atau Baitullah. Itu Baitullah itu ya di situ itu sebetulnya. Nah kita itu kalau kita sholat itu ingin ketemu Rasulullah dengan Allah, bersama Allah, di melambangnya itu ada simbolnya, itu ada dimudahkan oleh Allah. Apakah tempat itu memang ya secara hakikat kita tidak tahu. Tapi Allah memudahkan kita. Kita ini kan kalau barang tidak jelas itu kan susah. Tapi kalau diberikan aja itu kan lalu jadi tanda, itu menjadi senang. Simbol. Wa walidi wa mawalat. Demi ayah dan anak. Kan itu. La uksimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa mawalat. Demi ayah dan anak. Itu ayahnya siapa kan? Ayahnya Muhammad itu yang disebut Abul Arwah. Anaknya siapa? Ruhani kita itu adalah anaknya Muhammad sebetulnya. Anak Muhammad. Perbincangan kita itu adalah perbincangan ruhania. Kita itu sebetulnya nanti agar bisa kembali ke orang tua, ke bapak kita. Bapak kita, ayah ruhani. Muhammad. Yang lalu kemudian sowan ke situ. Makanya di situ itu lalu kemudian orang seneng datang ke situ, bernangis, bercita-cita agar kita putar itu kan. Dan kadang-kadang kan mendapat apa istilahnya itu pengalaman batin, pengalaman spiritual itu Mas Habib, yang masing-masing orang itu berbeda-beda itu. Ketika berputar. Itu kan ditunjukkan sebetulnya. Kalau saya memaknai ya, dari rasa saya aja memaknai tunjukkan 7 kali agar diri saya itu tahu bahwa rumahmu itu di sini, asalmu dari sini, dan nanti kamu akan kembali ke tempat itu, kan itu kan? Akan kembali ke tempat itu. Nah ini juk saja Mas Habib. Ini juk saja Mas Habib, apa namanya? Seperti sebuah permisalan. Lalu ibu saya dulu waktu saya masih di kampung, kalau beli ayam dari pasar itu, agar ayamnya itu setelah talinya itu tidak tahu kalau di Banyuwangi. Sama ya. Siapa ya dulu yang ngajari itu kan? Dikelilingkan di Soko itu kan. Anehnya itu kalau dikelilingkan di Soko itu kok tidak pergi. Kalau kita punya kucing ya, ngutuk dari teman ya, minta teman lalu itu juga tidak pergi itu kan. Kan itu kan, Mas Habib kan di Banyuwangi kan gitu. Sami itu Mas saya juga gitu. Kita itu dikelilingkan tawaf. Ya tidak ada kaitannya lah Mas Habib ini ya. Tapi kok lalu kemudian mirip-mirip itu kan, dikelilingkan tawaf 7 kali agar sadar bahwa nanti kembalinya ke situ.
Bahkan lalu kemudian setelah itu kan nyium hajar aswad. Nyium hajar aswad itu ya sampai rebutan kayak gitu. Itu apa sebetulnya? Itu sebetulnya foto, Mas Habib. Itu penjelmaan daripada malaikat Zuriyah. Itu kan. Bahwa tatkala kita mencium, kita kalau enggak pakai istilah itu kan. Pakai ya istilah pakai tangan itu hormat. Itu mungkin Bismillah. Allahu Akbar, fingerprint. Kalau sekarang kan fingerprint. Jadi sebetulnya kalau absen itu cukup. Jadi situ loh menikmatnya itu adalah kita kepingin ketemu Bapak sebetulnya. Bapaknya ruhani kita. Abul Arwah. Itu kan. Kan di hadis Nabi. Mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan mukmin ruh. Itu adalah dari aku. Itulah itu disebut bapaknya itu kan di situ Mas Habib. Jika ada kerinduan yang luar biasa. Lalu kemudian ada orang yang karena rindu berdoa. Lalu kemudian tidak tahu dari mana. Itu lalu kemudian ada saja uang. Ada saja uang gratis. Seperti saya ini gratisan. Aku Ki Haji gratis. Mengajikan dosen gratis juga. Iya, ceritakan untuk dokter-dokter dulu agar mereka senang ya. Dosen yang saya pimpin dulu itu mau saya agar bisa mendidik anak secara bagus. Tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi juga memiliki kasih sayang. Maka setelah lulus saya usahakan bagaimana bisa haji. Waktu saya jadi rektor itu kan, mereka yang lulus S3, saya usahakan untuk naik haji. Kadang-kadang yang lulus itu atau bisa 20, pernah 24, ya saya hajikan itu. Ya seperti itu. Itu lalu mau saya itu pikirannya jadi cerdas, sekolahnya diakui secara formal, dia S2, S3, tapi lalu hatinya kenal rumahnya. Itu mau saya itu. Dan bahkan ada yang diundang oleh raja itu. Saya bukan diundang hanya gratis, ya, tapi VIP di sana. Diundang kerajaan saya berkali-kali Mas Habib itu. Makanya itu saya pernah nginep di hotel itu sampingnya Zam-Zam itu kan ada milik kerajaan ya. Istana kerajaan. Oh, istana malah. Ada istana kerajaan itu saya beberapa kali saya nginep di dalamnya itu. Mewah banget. Tapi lalu juga enggak bebas karena kan ada penjaganya askar-askar itu di luar. Seperti itu ada. Pengalaman luar biasa. Tapi itu pengalaman. Hanya lalu begini Mas Habib, bagaimana bagi orang yang tidak punya? Nah, ini yang penting. Bagi orang yang tidak punya itu agama itu kan ruhani Mas Habib. Nah, kalau ruhani itu kan tidak fisik, ruhani. Ruhani. Jadi ini adalah agama itu urusan ruhani. Nah itu, ruhani itu apa? Bentuknya ya yang kita hayati, ingat sebetulnya. Ingat, makanya kita itu kan disuruh untuk selalu ingat. Selalu ingat Allah dan Rasul. Itu kan, dzikir itu kan ingat. Dzikir itu sebetulnya kan bukan pekerjaan mulut. Dzikir itu kan pekerjaan hati sebetulnya. Mulutnya media maaf ya. Mulutnya media aja. Hanya lalu kemudian menata perilaku hati ini ada apa yang ada di dalam hati sebetulnya, bukan hatinya. Apa yang ada di dalam hati. Itu tidak mudah, lalu kemudian ada media mulutnya itu. Tapi jangan mulutnya tapi hatinya kosong. Sebab yang penting itu adalah hatinya. Nah, bagi orang yang tidak punya sebetulnya, yang belum dipanggil, belum mampu lewat sholat itu sudah cukup itu. Jadi ketika sholat itu merasa hatinya ada di tempat itu, dia sudah berada di situ. Sebetulnya Mas Habib. Jadi ketika kita sholat sebelum takbiratul ihram, kita merasa berada di situ. Itu sudah datang di situ. Yang dulu saya katakan bahwa Mas Habib kan tidak pulang ke mana itu Banyuwangi. Tapi dengan ingat rumah Banyuwangi itu sudah ruhani Mas. Jadi hanya kalau ibu di sana kalau enggak kelihatan orangnya enggak merasa pulang. Tapi kan Allah dan Rasul kan tidak sama dengan ibu bapak itu kan itu Mas Habib. Iya kan? Di situ. Tapi kalau sana kan dengan ingat Allah dan Rasul akan tahu bahwa kita itu ke sana. Jadi sebetulnya orang yang enggak punya uang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir.
Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu ngoyo, terus ketika jual semua. ketika kita sholat yang ada di situ 5 waktu itu sudah cukup. Apalagi lalu ditambahin. Misalnya ketika bangun tidur, kita berdoa, merasa berada di situ. Mau tidur kembali, kita berada di situ. Mau pergi, kita lalu merasa berada di situ. Datang di situ, ingat, selalu ingat situ. Insya Allah. Maka hatinya lalu menjadi damai. Hatinya merasa selalu berada, ada ikatannya, sambung dengan Allah dan Rasul. Ada kedamaian di situ itu. Bagi orang yang tidak punya. Dan bisa jadi dengan selalu nyambungkan hatinya dengan Allah dan Rasul, dia nanti akan secara cuma-cuma itu. Secara cuma-cuma itu yang tidak tahu dari mana sesungguhnya hasilnya itu kan. Hasil uang yang digunakan itu. Itu sebetulnya bisa seperti itu. Lalu kemudian ketika kita sholat, mulai dari ketika kita wudu, ingat di situ, ketika kita sholat, merasa berada di situ. Lalu kemudian kita juga bisa nambahi sholat-sholat sunat, sholat malam di situ. Itu sebetulnya sudah cukup sebetulnya itu. Dan kalau kita kembali manis tato'a ilaihi sabila, ya kekuatan kita ya di situ. Itu cukup, kekuatan kita hanya dari sisi ruhani. Toh agama itu sebetulnya kan wilayah ruhani. Wilayah ruhani. Nah, yang tadi kembali bahwa apa saja yang kita lakukan harus berdasarkan niat. Nah, itu kan niat dan tertib tadi. Dari sisi niatnya sudah nyampe sudah selesai sana. Nah, itu sudah bisa mempengaruhi perilaku agar kita bisa meniru Rasulullah, sifat-sifat yang berulang-ulang saya katakan, sitik amanah, tabligh patona, yang ada kasih sayang yang ada di dalam hati, sehingga kita bisa kasih sayang pada siapapun, tanpa lihat sukunya apa, asal muasalnya dari mana, lalu kemudian kekayaannya apa, posisinya di mana, bahkan juga tidak menghitung agamanya apa, kepercayaannya apa. Sebab karena rohani sebetulnya yang dilihat itu ada rohani. Ruhani kita inilah yang dari Allah itu, dan ruhani itu sama kan, bolak-balik saya katakan Mas Habib. Tidak ada ruhani Banyuwangi, ruhani Jawa, ruhani Arab, ruhani Eropa, itu sama. Lah roh itulah disebut iman. Itulah lalu kemudian mukmin itu adalah saudara, itu ruhaninya saudara. Rasanya sama itu, perasaannya sama. Nah, itu kan di situ. Pengalaman Prof. Imam kan pernah sakit, susah diobati. Tapi dengan doa berada di sana, alhamdulillah sembuh tanpa operasi. Luar biasa. Saya pernah sakit ya, di kepala saya itu kan ada tumor. Ada tumor. Kata dokter ahli bedah kepala itu, Dokter Daniel harus dibedah gitu kan. Tapi lalu kemudian ada orang belum tentu sembuh. Dokter itu hanya memeriksa dan mengobati. Tidak ada dokter yang mengatakan saya bisa menyembuhkan. Maka saya diajak oleh seorang untuk datang ke orang yang bisa menyembuhkan. Orang yang bisa menyembuhkan itu siapa? Itu adalah Rasulullah. Caranya gimana? Apa harus senang? Tidak usah. Di sini saja. Lalu kemudian kita memohon dengan berdoa dengan sholawat ya, dengan baca sholawat ya, hanya beberapa menit saja, tapi hati merasa di situ dan memohon. Alhamdulillah itu sembuh Mas Habib. Saya tidak pernah itu operasi, itu tidak pernah itu kan. Itulah dasarnya. Hanya memang beratnya itu adalah bagaimana menata hati supaya benar-benar tidak terpengaruh dengan apapun gitu kan. Hanya ini yang berat. Fokus. Tapi tidak berarti bahwa saya bisa ya. Saya kan diberi kemampuan untuk bisa. Seperti itu Mas Habib. Nah, di situ saya kira jadi secara selintas haji umroh itu bisa kalau tidak mampu ya kan, tidak manis tato'a ilahi sabila tadi, maka bisa lewat sholat ini yang selalu kita merasa berada di tempat itu, insya Allah hati kita menjadi bersih, dan lalu kemudian kita tumbuhlah di hati ini kasih sayang kepada siapapun, dan disitulah
target bahwa agama itu innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, bahwa agama itu adalah untuk membangun akhlak, memperbaiki akhlak, maka bisa tercapai. Bahkan kalau kita sebaliknya, orang bisa aja bolak-balik ke sana. Tapi gitu, kadang-kadang rohaninya enggak. Tapi rohaninya di sana, hanya fisiknya dan untuk agar ya, apalagi lalu kemudian niatnya keliru tadi. Niatnya agar dikatakan setiap tahun umroh, setiap tahun haji. Karena itu pernah Mas Habib, atau contoh kecil. Ibu istri saya itu kan mau umroh. Tapi sebelum umroh, itu datanglah ke rumah temannya, sama-sama Dharma Wanita dulu. Pulang itu cerita sama saya, bahwa kasihan ada teman ini sudah sepuh, sudah ditinggal mati oleh suaminya, tapi lalu belum punya rumah. Dia nyewa di kamar sempit, ditinggal dengan istrinya, dengan cucunya, dengan anaknya. Nah, ibu kan mau nyalahkan si orang itu, teman. Ya bagaimana, dulu mungkin tidak iman. Ibu juga ikut ibu juga ikut salah. Salah saya apa? Wong ibu sudah pernah umroh berkali-kali, kok masih umroh? Coba uang untuk umroh itu dibelikan rumah, Mas Habib. Ya Allah. Oleh ibu dibelikan rumah. Luar biasa. Tentu harus nambah. Tapi nambahnya juga tidak banyak. Dibelikan rumah, tipe berapa itu di sana, di mana itu? Insya Allah cakep. Sudah Mas Habib, sudah dibelikan. Sudah dibelikan. Enggak jadi umroh? Enggak jadi umroh, dibelikan rumah. Luar biasa. Lalu kemudian diparani lagi, ibu tinggal aja di nyopet di sana gitu. Ketika diberitahu itu seharian nangis Mas Habib. Ketika itu seharian nangis. Karena kok rumah kok diberikan ini. Langka. Nah, umpama contoh kecil, saya tidak lalu kemudian mau memuji istri saya, tidak begitu. Tapi jangan saya bilang yang salah ibu, gitu kan. Ya, mungkin banyak orang yang kaya raya, kali-kali haji umroh itu yang memikirkan tetangganya. Iya. Kadang-kadang tetangganya masih miskin. Di kampung Joyo ke barat itu mana Mas? Apa itu mana? Lupa, Putuk. Kampung Joyo ke atas itu. Itu di sana itu diberikan satu. Lalu kemudian sampai meninggal, lalu ketika ibu itu meninggal, anaknya tanya ke sini, itu rumah itu dulu untuk apa, untuk siapa? Ibu sudah meninggal, ya untuk kamu. Senangnya nangis lagi, dengan kegembiraan itu nangis. Nah, contoh kecil ini kalau bisa dikembangkan sekian banyak, itu saya kira itu tidak harus umroh berkali-kali, tidak harus haji berkali-kali, tapi uang yang seharusnya dipakai untuk umroh itu, pada orang yang membutuhkan. Kalau perlu ya memberikan rumah ya, tapi umroh ya. Tapi kalau misalnya harus ada pilihan, sebetulnya lebih bagus kalau diberikan rumah bagi orang-orang yang belum punya rumah. Ini haji seperti itu, Mas. Ini luar biasa, pokoknya. Ini harus menggunakan kecerdasan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepanjangan.